Itikaf di lingkungan kantor Kementerian Agama Republik Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah karena siang ini kita telah memasuki hari yang ketiga dari bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini di kantor ada beberapa agenda, diantaranya yaitu setiap hari kita melaksanakan tadarus Al-Quran, waktunya waktu duha, kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur dilanjutkan dengan tausiah atau kultum. Bapak Ibu yang kami hormati, Kepala KUA Kecamatan Kota, Bapak Haji Muhammad Afif, karena beliau berhalangan, maka hari ini bisa digantikan langsung oleh Pak Kasih Bimas Islam. Karena beliaunya memang mewakili Bapak Kepala Kantor. Kalau Pak Kasih Bimas Islam ini kan kepalanya para kiai. Jadi kepalanya para kiai, Pak Kiai Penghulu, ini atasannya adalah Pak Kasih Bimas. Tentunya Pak Kasih Bimas sangat kompeten untuk memberikan tausiah pada kesempatan siang hari ini, dan kita sama-sama siap untuk mendengarkan tausiah itu. Yaitu kepada Bapak Kasih Bimas. Sebelumnya marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Kiai Haji Zainul Rosi MPD, kepada beliau dihaturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak terjawab, tanya lagi. Segera menjawab. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha fitrun wa yuhibbul fitra. Ada yang tahu artinya? Ya. Apa? Innallaha, sesungguhnya Allah itu fitrun adalah ganjil, satu. Wa yuhibbul fitra, dan senang kepada yang ganjil. Kalau dua kan bukan ganjil, maka kita gunakan menjadi ganjil, jadi tiga. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran alaika ya Allah, alladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Al-qail fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salatan wa salaman 'alaika ya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Al-qail fil hadis, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa ala rasulil karim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang mulia Kiai Haji Abdul Wasid, Magister Pendidikan Islam, yang kami hormati Bapak Kasubag TU,
Kiai Haji Muhammad Ibrahim Hashim, Magister Pendidikan, serta para kasih dan juga penyelenggara zakat wakaf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, hadirin dan hadirat para ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang yang kami banggakan. Pertama, tidak bosan-bosanlah kita selaku umat muslim dan muslimah untuk selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, maunah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini yang insyaallah hari ketiga di bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan yang jelas, melaksanakan kewajiban sholat zuhur berjamaah. Kalau puasanya saya tidak menjamin ini puasa semua. Iya, kalau kita hitung semuanya anggap satu-satu mengganggu. Apa betul ini puasa semua? Tapi kalau sholat, barusan sudah sholat. Kenapa? Karena kalau puasa ini adalah sir, adalah rahasia yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yang berpuasa pada saat ini, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, pun juga para tabi'in dan tabi'atnya. Semoga kita menjadi tabi'in dan tabi'at yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, bahwa sebagaimana kita tadi awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, bahwa surat Al-Baqarah ini Allah memerintahkan hanya khusus pada orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi belum tentu orang yang mengaku Islam itu beriman. Tetapi kalau Allah sudah memerintahkan kepada orang yang beriman, otomatis Bapak melaksanakan ibadah puasa, berarti Bapak ini bagian termasuk dari orang-orang yang beriman. Banyak orang Islam yang kurang beriman maksudnya. Kalau tidak percaya, mungkin sekarang di luar ini sudah banyak yang ada sebagian yang buka. Lihat di dalamnya itu. Ketika terpelgur, sudah makan, sudah minum, ditanya apa agamanya? Islam. Lihat katanya Islam. Berarti kalau di bulan puasa, kalau perempuan masih mungkin ada uzurnya, tapi kalau laki-laki di bulan puasa makan, berarti itu tidak termasuk orang-orang yang beriman. Musafir, kalau musafir, bulan musafir. Ya, beruntunglah kita ini adalah termasuk bagian dari orang yang beriman. Apa kutiba alaikumusiyam, yaitu telah tercatat, diwajibkan atas kamu sekalian, yaitu berpuasa. Alalladzina min qablikum, sebagaimana yang diberitakan pada umat sebelumnya. Yang tidak lain maknanya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berpuasa otomatis, apalagi kemarin sudah disampaikan rukun daripada puasa sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Kantor kemarin, sudah punya niatan mengerjakan sesuai dengan
insyaallah panjenengan semua ini otomatis akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan puasa ini Bapak Ibu semua sebenarnya ini harus mengevaluasi diri, muhasabah diri daripada puasa-puasa kita tahun-tahun sebelumnya. Artinya marilah kita meningkatkan, karena di bulan puasa ini berbagai macam keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu kepada orang yang berpuasa. Sehingga dengan muhasabah mengintrospeksi diri kita dari puasa-puasa sebelumnya ini, insyaallah puasa kali ini akan menjadi lebih ditingkatkan. Suatu contoh yang biasanya di bulan puasa kemarin belum pernah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sekarang mari kita sholat zuhur berjamaah. Tetapi kali ini peserta jemaah ini kok tidak sesuai dengan ASN yang ada di lingkungan agama Kabupaten Sumedang di internal. Hanya sebagian saja ini, orang-orang itu saja yang berjemaah. Apa? Nah, ini harus introspeksi ya. Dan juga tadarus yang biasanya tidak tadarus namanya harus tadarus, karena di sini sudah ada program tadarus duha selama bulan Ramadan, dan kami sudah jadwalkan dari masing-masing sesi harus itu sesuai dengan jadwalnya. Kayak kemarin itu kebagiannya Bimas dan Ais, tetapi ada sebagian saja yang masih belum gitu ya. Apa jadwalnya yang tidak tersampaikan, apa keinginan untuk bertadarus itu yang memang berkurang, saya tidak tahu. Padahal saya berkali-kali mengingatkan kembali jadwal tadarus ini biar Bapak Ibu tidak lupa, biar di musola ini selalu ramai dengan amal-amal ibadah kebaikan, terutamanya program daripada kegiatan Ramadan di kantor Kementerian Agama ini sudah akan dibuat layout. Nanti Bimas apa saja yang akan menjadi program di bulan Ramadan, seksi di Pema ataupun di Kasubah itu nanti akan terpampang. Termasuk juga program yang ada di bulan Ramadan ini, seksi Bimas mengatakan tarawih berjamaah. Mungkin bapak-bapak yang dekat di sini bisa memantau ya, atau bisa melihat langsung, atau berjamaah langsung dengan para jemaah tarawih setiap malam. Ada yang bertarawih di sini, Pak Saleh atau Bapak Rashidi? Tidak ada ya? Nah, ya. Saya harapkan bagi yang dekat-dekat di kantor Kementerian Agama, sempatkan waktu untuk bertarawih di sini. Pernah hanya buat. Ada tugas luar apa kalau ada tugas luar? Maksudnya ya tidak ada tugas luar. Jangan-jangan di musola ini sudah terjadwal jamaahnya tidak ada ya kan? Banyak ya? Sedikit. Iya. Kalau sebelumnya memang banyak, tapi sekarang kalau di Maduka, di NTC 2 Muka, otomatis untuk lingkungan sekitar Kementerian Agama ini akan berkurang. Kalau saya di sini maklumi, karena saya memang jauh dan punya tugas juga. Dan bagi yang dekat-dekat sekitar di sini, mari kita berikan, mari kita bersolat bertarawih di musola di sini. Juga nanti ada program takjil ini, artinya muhasabah kegiatan
yang ada di kantor Kementerian Agama dari tahun sebelumnya. Ini sudah atas instruksi kepala kantor, ini semuanya harus tercatat. Apa kegiatan yang ada ini? Ini bagian dari muhasabah. Kalau yang sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada. Juga nanti insya Allah akan ada buka bersama bagian. Jadi buka bersama. Dan juga ada program kegiatan berbagi juga. Jumat berkah yang ada. Besok ini siapa yang ambil bagian Jumat berkah ini harus diadakan besok ini. Diganti buka bersama ya. Jadi nanti ada pemenang apa bagi bersama ya pada festival Ramadan ini yang ketuanya adalah dari Jawa. Oleh karenanya semuanya ini mumpung di bulan suci Ramadan, karena semua amal kebaikan, semua amal-amal yang Bapak Ibu berikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya di hari ke-1 sampai hari ke-10. Jadi kalau panjenengan ngasih nasi umpamanya ditakjil nanti per orang ASN Kementerian Agama dengan bungkus per orang 10 nasi, maka Allah akan menjamin bahwa panjenengan akan dilipat gandakan. Kalau 10 menjadi 20, kalau 20 menjadi 40, berlipat-lipat. Nah, ini yang harus kita dievaluasi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Yang sebelumnya belum pernah bersedekah, marilah kita sedekahkan. Infakkan sebagian hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya di bulan puasa ini. Mungkin karena terbiasa ataupun karena sudah dimulai di bulan puasa, insya Allah di bulan-bulan atau di hari berikutnya Bapak Ibu semua sudah tidak enggan lagi untuk bersedekah. Karena sedekah itu adalah bagian dari didaf'il bala, penolak bala. Cara guru saya apa itu? Coba dia mana sedekah ya antara beli sama sedekah, menbean banyak sedekah atau karya menjadi bahasa Maritan juga acaro, membacakan juga tokannya acaro. Saya pernah di sana dulu, Pak siswa ada acaro. Kalau di acaro kan ucapan akan senjata tajam kan ya. Padahal itu atau acaro ini. Jadi antara banyak sedekah bermusibah yang akan menimpa pada diri kita semua ini harus bertekad dulu. Ya kalau banyak sedekahnya maka balanya itu akan tertolak. Tetapi kalau sama sekali tidak ada sedekahnya, langsung bala itu masuk ke dalam baik semua. Nah, itu. Jadi ini namanya as-sadaqah litaril bala, penolak bala. Cuma kita tidak terasa bala itu merupakan apa yang tidak terasa. Kadang-kadang tidak bisa rasakan apabila benar musibah seperti itu kan. Kita yang tidak diprediksi di dunia tahu-tahu ada musibah. Nah justru dengan sedekah itu, fa insyaallah musibah berdaya, fa insyaallah akan diselamatkan dari kita semua. Sehingga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wal awal. Ini yang sudah jelas dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpuasa itu dengan berharap ridho Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ghufira, diampuni apa yang menjadi dosa-dosa Bapak Ibu, dosa kecil maupun juga dosa besar. Ghufira lahu ma taqaddama, yang telah lalu, taqaddam yang telah lalu. Maknanya yang menambahkan tafsiran itu wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Mari kita yang tadinya puasa hanya ikut jamaah puasa, ayo berdalah lagi karena tetangga puasa, karena anak kedua puasa. Jangan harus betul-betul beriman kepada Allah dan mengharap
ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa para bapak ibu semua ini akan diampuni yang akan datang dan juga yang lalu. Amin. Allahumma amin. Untuk selanjutnya ini sudah bermenit. Jadi ini karena saya cuma mengisi waktu dari yang sebenarnya ini pada hari ini adalah Bapak Afif. Karena Bapak Afif itu saya tadi diskusi Pak Kepala untuk hadir ke DPRD gitu kan. Kalau saya tahu bahwa ini ada jadwalnya ya saya diskusikan yang lain karena saya juga lupa bahwa sekarang jadwalnya Pak Afif. Dan tadi pas dari sini sudah ada bilang Pak tak bisa keluar dulu Pak, sudah ada di dalam katanya. Padahal saya bilang sementing absen sudah diisi, sampai pura-pura mau ke kamar mandi bisa pulang. Pintunya dikunci Pak, saya mau pintunya dikunci. Jadi mulai dari kami ada yang boleh keluar, lalu mau pintunya dikunci. Ya tidak apa-apa, yang penting kita tidak sampai kosong pada saat ini. Sebenarnya ada yang lebih utama ini Bapak Asubag ini kan, karena alasan Bapak Asubag punya jadwal, jadi dia belum siap. Sebenarnya di kamar saja siap, cuma mungkin karena sekarang lagi persiapannya yang lain, itu kan. Ya, jadi antaranya itu ya, di pembagian sedekah. Ada kiai kan. Jadi mulai di kita tidak punya kemampuan untuk mensedekahkan, untuk memberi apa kepada orang tua itu cukup katanya dengan pahala apapun yang seharusnya dilimpahkan disampaikan itu diberikan kepada orang tuanya. Semua lagi bisa, ayo bagaimana bisa, tidak apa-apa. Sambian apa yang berkaitan sedekah masjid yang harus diperuntukkan kepada orang tuanya. Termasuk juga setidak-tidaknya seperti semalam seperti yang kemarin sampaikan itu kan. Ini agak halus sedikit ya. Sambian nanti setelah buka langsung kita pakai kemarin langsung berbuka itu semua suami istri berbuka itu tidak apa-apa. Ya, mungkin yang hari kemarin kita tahu. Jadi nanti kalau tidak ada diberikan pada tinggal dengan kalau melakukan ini puasanya bagi ritual, pahalanya akan diberikan orang tua. Tak kenapa ya? Nah, sama-sama enak, sampai enak. Orang tuanya juga kebagian dari pahala dari apa yang sampai dikerjakan. Ya, itu. Tidak apa dimulai dari itu. Jadi nanti kalau tidak bisa pas buka, pas sahur umpamanya itu. Tapi jangan sampai bisa aja. Sahur, saya hanya tersahur lakukan itu pahalanya khusus kepada orang tua saya. Lakukannya lagi itu malam sampai lewat. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih karena ini saya juga belum membuat konsep, tapi ini hanya segera apa yang ada dengan saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi kepada Bapak, menjadi muhasabah, introspeksi bagaimana amal-amal ibadah kita yang pada bulan tahun kemarin tidak dilaksanakan, mulai pada hari ini kita laksanakan. Paling tidak yaitu dengan kewajiban kita, apalagi nanti dengan sedekah. Kalau Bapak Ibu tidak punya sedekah berupa uang, sedekah melakukan pekerjaan berhubungan suami istri yang pahalanya untuk orang tuanya. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan lebih dan mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah nasihat yang disampaikan oleh Bapak Kasih Umat Islam, Bapak Kiai Haji Zainur Rosyid PDI. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya, bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan semuanya ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat di waktunya wal akhir. Terima kasih.
Marilah kita jalani, kita tutup bersama dengan bacaan